Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan terutama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan hingga hari ini. Baiklah, yang terhormat Ibu Dr. Al-Rafni MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Perspektif Gender. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai ketidakadilan gender dalam bidang pendidikan. Di mana yang beranggotakan saya sendiri Aprilia Damayanti Hidayat dengan NIM 2305242, beserta rekan saya yaitu Cindy Ramadhania dengan NIM 2305208, Dian Fadila dengan NIM 2305246, dan Hafiz Yusuf Ramadan dengan NIM 2305211. Yaitu materi pertama mengenai latar belakang akan saya jelaskan sendiri, yaitu ketidakadilan gender dalam pendidikan adalah sebuah fenomena yang kompleks dengan berbagai faktor yang saling terkait. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah norma dan nilai budaya patriarki, stereotip gender, kekerasan berbasis gender, kemiskinan, kesenjangan akses terhadap pendidikan, kurangnya kebijakan yang berpihak pada perempuan, dan hukum yang mendiskriminasi perempuan. Selanjutnya yaitu teori-teori dalam teori-teori ketidakadilan gender dalam pendidikan. Yang pertama yaitu ada teori feminisme. Teori feminisme ini memandang bahwa ketidakadilan gender dalam pendidikan merupakan produk dari sistem patriarki yang mendominasi masyarakat. Sistem patriarki ini memberikan hak istimewa kepada laki-laki dan mendiskriminasi perempuan di berbagai aspek kehidupan termasuk dalam pendidikan. Yang kedua yaitu teori Marxis. Teori Marxis memandang bahwa ketidakadilan gender dalam pendidikan terkait era dengan struktur ekonomi masyarakat. Perempuan yang seringkali diposisikan sebagai bagian dari kelas bawah menjadi korban dari sistem pendidikan yang tidak adil dan diskriminatif. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Cindy Ramadhania. Kepada Cindy dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai teori patriarki. Teori ini memandang bahwa ketidakadilan gender dalam pendidikan merupakan produk dari sistem patriarki yang mendominasi masyarakat. Sistem patriarki ini memberikan hak istimewa kepada laki-laki dan mendiskriminasi perempuan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan. Selanjutnya yaitu teori postmodernisme. Dalam konteks pendidikan, postmodernisme mengkritik pandang tradisional yang meminggirkan suara dan pengalaman perempuan. Pendekatan postmodernisme ini dalam pendidikan adalah dekonstruksi sentralis pengalaman dan interseksionalitas. Selanjutnya yaitu teori sosiokultural, di mana teori ini menunjukkan bagaimana norma dan nilai-nilai budaya patriarki dapat membatasi peluang pendidikan bagi perempuan dan menghambat mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Baik, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Cindy Ramadhania. Sebelum melanjutkan materi, sebaiknya kita menonton video mengenai kasus ketidakadilan gender dalam bidang pendidikan.
Analisis kasus tentang video tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya Dian Fadila. Kepada Dian dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil analisis kasus dari video tersebut. Taliban melarang perempuan Afghanistan untuk berkuliah. Perempuan di Afghanistan ditangguhkan dari universitas masing-masing hingga waktu yang belum ditentukan. Taliban Afghanistan mengumumkan hal ini melalui sebuah surat yang dikonfirmasi oleh juru bicara Kementerian Pendidikan Tinggi pada hari Selasa pada tahun 2022. Surat tersebut menginstruksikan universitas negeri dan swasta Afghanistan untuk segera menangguhkan akses ke siswa perempuan sesuai dengan ketentuan kabinet. Surat tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Tinggi Afghanistan yaitu Neda Muhammad Nadim. Taliban berdalih keputusan ini untuk melindungi kepentingan nasional dan kehormatan perempuan. Namun, Taliban juga telah mengeluarkan banyak alasan untuk menutupinya, mulai dari kurangnya dana hingga waktu yang dibutuhkan untuk merombak silabus pendidikan agar sesuai garis Islam. Taliban juga membatasi perempuan dari sebagian besar bidang pekerjaan. Mereka merampas hak-hak dasar anak perempuan dengan melarang pendidikan menengah, pertama, dan menengah atas. Namun, perempuan diizinkan untuk menghadiri universitas di kelas yang dipisahkan berdasarkan gender. Hingga kini tidak ada negara yang mengakui pemerintah Taliban. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dian Fadila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafiz Yusuf Ramadan. Kepada Yusuf dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan analisis kasus. Tentu saja, keputusan tersebut mengundang perhatian dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan beberapa negara lain juga mengecam keputusan tersebut dan mendesak Taliban untuk kembali memberikan akses pendidikan kepada perempuan. Pendidikan merupakan hak fundamental baik bagi laki-laki maupun perempuan. Terlebih di era modern seperti saat sekarang ini, perempuan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan hingga perguruan tinggi tanpa adanya larangan ataupun alasan apapun. Dengan melarang perempuan untuk berkuliah, maka telah terjadi ketidakadilan gender di Taliban. Baiklah, kesimpulan. Kesetaraan gender dalam pendidikan adalah hak asasi manusia. Ini adalah kunci untuk mencapai dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Gender dan pendidikan sangat penting terutama pada saat sekarang ini. Pendidikan merupakan salah satu hak fundamental bagi laki-laki maupun perempuan. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan, seperti diskriminasi gender, stereotip gender, dan kurangnya akses terhadap pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan. Upaya yang bisa dilakukan yaitu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan, menerapkan kebijakan yang mempromosikan kesetaraan gender dalam pendidikan, memberikan akses yang sama kepada pendidikan berkualitas bagi semua orang, tanpa memandang gender, memberdayakan perempuan dan anak perempuan melalui pendidikan, mendorong partisipasi laki-laki dan upaya untuk mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hafiz Yusuf Ramadan. Sekian hasil presentasi kami mengenai ketidakadilan gender dalam pendidikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.